Oke, selamat malam dan malam hari ini Kota Ende sangat cerah ya. Saya pakainya baju hitam hari ini karena lebih menggambarkan keagungan seorang pria dengan hitam ya, lebih maskulin kayak gitu. Malam hari ini Karisma di atas meja tidak sendiri. Karisma ditemani sama Bapak KBO Satuan Narkoba Polres Ende. Ini merupakan hal yang paling membanggakan buat konten kami pada malam hari ini karena Bapak KBO sudah berkenan hadir di acara kami pada malam ini di Radio Visual di atas meja. Oke, kita ngomong-ngomong soal narkoba pada tanggal 26 Juni 2020 kemarin, sahabat di atas meja, ini baru diadakan Hari Anti Narkotika Internasional, betul Pak ya? Benar. Ya betul, dan kegiatan itu mungkin secara virtual karena tengah ada pandemi COVID-19, jadi dilangsungkan oleh rekan-rekan BNN dan juga para artis secara virtual ya untuk bisa membagikan dan juga bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Narkoba itu membunuhmu. Narkoba itu tidak ada yang benar ya. Jadi banyak orang mengatakan say no to drugs. Semua orang juga mengagungkan kata-kata itu dan saya juga sebagai kaula muda mengagungkan kata-kata itu. Dan luar biasanya dari Polres Ende juga memberikan upaya yang ampuh kepada seluruh masyarakat dan stop narkoba, say no to drugs. Malam hari ini sudah ada Bapak Erwin Maku Jawa, sarjana hukum sebagai KBO Satuan Narkoba Polres Ende. Saya ucapan terima kasih nih Pak dari Marto Sohan Channel nih Pak ya. Terima kasih sudah bersama kami dan sebenarnya kita kenalan sudah lama Bapak Erwin sendiri juga dulu pernah menjadi sebagai dan pernah mengundang artis atau penyanyi Mika Talahatu yang pernah ada di Kabupaten Ende. Ini terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Saya juga dipercayakan sebagai talent dan juga MC di situ. Oke, ngomong-ngomong soal narkoba nih Pak ya. Saya baru sempat membaca dari postingan tribunnews.com dari Poskupang Pak ya. Saat ini juga dari kutipan Bapak sendiri mengatakan bahwa Ende sebagai jalur transit peredaran narkoba di wilayah Flores nih Pak. Oke, Bapak bisa bagikan nih Pak, bisa gambarkan seperti apa Pak alurnya sampai Ende sebagai jalur transit penyebar narkoba di Flores Pak. Baik, terima kasih Karisma, rekan-rekan semua. Mungkin saya mulai dari Ende sebagai kota sejarah dulu yang pertama, terus letak geografis kota Ende yang berada di tengah-tengah Pulau Flores itu yang jadi acuan buat kita dari Satuan Narkoba Polres Ende. Dan kita sudah melakukan pemetaan soal jaringan-jaringan narkoba yang berada di Kabupaten Ende, terus barang yang masuk itu dari mana, melalui kapal, melalui pesawat, ataupun melalui titipan kilat. Jadi menurut analisa kita yang di Satuan Narkoba Polres Ende, kalau memang benar Ende merupakan salah satu daerah transit narkoba di Pulau Flores ya. Terlebih dengan banyaknya kapal yang masuk ke sini, terus pesawat juga mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini kita tahu sendiri mungkin di Ende ini mungkin transportasi darat laut mengalir semua sangat lancar. Jadi itulah membuat kita menyebut Ende ini sebagai daerah transit untuk Kabupaten Flores. Terus termasuk dengan penangkapan yang sudah kita lakukan, semuanya memang betul terdeteksi dari daerah Jawa seperti Surabaya gitu. Jadi masuknya ke Ende itu melalui titipan kilat ataupun ekspedisi kapal, laut, ekspedisi laut, semua yang masuk ke sini. Oke. Jadi itu bagaimana Pak? Kalau dilihat dari kronologisnya tuh Pak ya, kita bisa melihat bahwa ini sebagai kota transit. Bisa dilihat bahwa sebagai kota transit dari wisatawan itu juga perlu ada. Dan kalau dilihat dari narasi Bapak tadi mengatakan dari Jawa seperti dari Surabaya ke sini seperti itu Pak. Itu apakah ada pemakai pasti? Pasti ada pemakai. Yang jelas pasti ada pemakai, pasti ada. Yang jelas pasti ada pemakai, pengguna, pengedar malah pernah ada juga. Pengedar. Nah dari sini, dan memang kita kemarin itu tahun 2019 di bulan Desember itu kita melakukan penangkapan salah satu pemakai narkoba di Kabupaten Ende itu. Tapi memang para pemakai ini memang tersistematis sekali mereka. Setelah kita melakukan penangkapan, kita berusaha untuk mau mengembangkan hasil penangkapan tersebut, tapi yang bersangkutan tidak mau, selesai di dia saja.
jadi diputuskan jaringan-jaringan selanjutnya. Jadi itu memang kewalahan kita dalam tugas di Polres di Satuan Narkoba ini ya seperti itu. Oke. Ya. Jadi benar nih Pak ya, benar sekali untuk tanggapan Bapak sendiri, dan juga kalau dilihat dari bidang Bapak sendiri Satuan Narkoba Pak ya, ini sebenarnya lebih spesifik sebenarnya, berbeda dengan bidang lain. Jadi lebih banyak melihat dan juga banyak melihat kasus-kasusnya ketimbang bidang-bidang lain seperti itu Pak ya, dari bagian Bapak sendiri. Oke, dari Pak Erwin sendiri Pak, bagaimana dengan sistem? Oke, sejauh ini adakah upaya dari pihak Bapak sudah meminimais aksi tersebut Pak? Ya, upaya-upaya dari Polres ND, terutama dari Satuan Narkoba Polres ND untuk meminimalisir hal tersebut, kita sudah sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus ke kantor. Intinya kita dari Satuan Narkoba Polres ND siap kapanpun, dimanapun, kalau memang ada permintaan untuk sosialisasi dari sekolah atau dari kantor atau dari manapun, kita siap. Intinya diajukan surat aja buat kita sudah siap. Oke, sudah siap. Siap. Oke, Pak Erwin, saya kembali flashback nih Pak Erwin. Kalau dilihat dari pengguna narkoba sendiri di Indonesia nih Pak Erwin, itu banyaknya dari kalangan wanita apa dari pria? Kalangan pria sih. Jelas. Kalangan pria. Ya, Oke. Kalangan pria, tapi tidak menutup kemungkinan wanita juga ada. Wanita juga ada, begitu. Wanita juga ada. Bisa dibagikan, ini bagus nih Pak Erwin, bisa dibagikan jenis-jenis narkoba nih Pak kepada semua sahabat di atas meja. Untuk jenis-jenis narkoba yang ada di Kabupaten Ende itu, saya khususkan di Kabupaten Ende saja dulu, karena memang yang sering kita temui dan sering kita lakukan penangkapan itu yang pertama mungkin sabu-sabu, ekstasi, terus ganja, dan yang terbaru itu ada tembakau gorila. Tembakau gorila itu, tembakau sintetis. Untuk sementara kita masih mengembangkan soal tembakau gorila ini, karena memang sekarang tembakau gorila ini yang lagi rame di kalangan kaula muda di sini. Di kalangan kaula muda. Termasuk mungkin dengan ganja juga. Iya. Dan sudah dirumuskan undang-undangnya tembakau gorila itu, Pak. Di bulan Oktober itu sudah dirumuskan undang-undangnya. Oke. Jadi ini berhati-hatilah buat kalian semua. Oke, Pak Erwin, kalau di ND sendiri ini, kalau kita ngomong soal ganja nih Pak Erwin ya, itu pasti ada budidayanya. Itu pernah nggak sih ada pemikiran untuk bisa memusnahkan orang-orang yang tengah-tengah membudidayakan itu, karena sebagai lahan mereka untuk mencari duit sebenarnya? Kalau untuk budidaya di Kabupaten Ende ini sampai sekarang kita belum pernah ketemu. Tapi kalau mungkin saya ke kabupaten sebelah di Labuan Bajo, pernah itu ada turis mancanegara yang memelihara ganja itu di rumahnya, sampai berpot-pot itu ditaruh di dalam rumahnya. Dan bule itu asal Perancis. Dia sudah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Manggarai Barat waktu itu, dan sudah dihukum penjara kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun, dan denda juga pastinya. Iya. Denda kepada negara ya. Iya, Pak Erwin, tanggapan terkait penggunaan obat nih, ini mengandung zat adiktif. Seperti saya sebut tadi seperti tramadol seperti tramadol dan obat lainnya nih Pak. Ini apakah sudah ada undang-undangnya, dan apakah mereka bisa terjerat ke dalam penjara? Ya. Undang-undang yang dipakai untuk tramadol itu undang-undang kesehatan. Dan dia belum masuk ke dalam undang-undang narkotika. Jadi ancaman hukumannya ya minimal dia paling sering direhabilitasi. Rehabilitasi. Ya. Tapi di rehabilitasi di sini tempatnya cuma ada mungkin di Kupang. Jadi kita kirim ke Kupang, kalau tidak bisa ke Lido di Jakarta sana. Oke nih Pak, ini pasti ada upaya Bapak untuk memberi penyuluhan kepada pelajar dan juga masyarakat umum nih Pak ya. Kalau melihat sekarang pelajar itu, kalau kita lebih memberikan pendekatan mereka kepada secara emosional nih Pak. Dari langkah Bapak sendiri sebagai KBO Satuan Narkoba Polres ini seperti apa nih Pak? Cara pendekatannya kepada para pelajar, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Kita tidak mau mereka rusak hanya gara-gara dengan narkoba. Intinya itu tadi, seperti saya bilang tadi, kita kembali ke sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi yang jadi permasalahan itu sekarang kadang ada sekolah yang tidak mau untuk meminta kepada kita untuk melakukan sosialisasi ke sekolah tentang bahaya narkoba ini. Tapi saya pernah sampaikan itu di Pemda waktu itu dari bagian hukum. Kita berkumpul dengan semua kepala sekolah di Kabupaten Ende membicarakan soal bahaya narkoba ini. Dan mereka itu semua menanyakan ke saya,
kalau gimana Pak, kita ini bisa tidak minta Bapak mereka sosialisasi ke sekolah kami. Saya bilang silakan, kapanpun Bapak dan Ibu mau, silakan ajukan surat ke kami, ke Polres Ende, ceki Satuan Res Narkoba Polres Ende. Kami kapanpun kami akan siapkan anggota untuk sosialisasi ke sekolah tentang bahaya narkoba ini. Iya. Dan kalau kepada umum sendiri nih Pak Erwin, untuk masyarakat umum sendiri nih Pak, ini untuk cara penyuluhannya dan juga para pendekatannya kepada masyarakat gimana nih Pak? Untuk kepada masyarakat umum sih kita lebih banyak mungkin lebih banyak ke baliho-baliho seperti itu, Ke radio-radio pastinya. radio-radio ya. Itu saja mungkin untuk di ND itu sejauh ini seperti itu dulu. Iya Pak. Iya. Dan jika dilihat dari kasus-kasus narkoba sampai saat ini nih Pak, apakah Satuan Narkoba Polres ini sudah memilih ambasador atau masyarakat yang influencer dalam artian bisa memberikan panutan kepada masyarakat, dalam artian mereka bisa dicontohi? Apakah sudah ada pembahasan ini di situ, yang Pak? saya mau langsung ngomong nih, kalau bisa ke adik saya sendiri, Karisma, nanti Oh iya, saya siap membantu tugas. saya coba nanti sampaikan ini ke Pak Kasat Narkoba Iya, saya benar. untuk soal ambasador ini, kira-kira berminat. Oh, kalau saya berminat Pak untuk tugas negara ini Pak ya, Siap. karena ini sangat bagus sekali untuk kepada anak muda, kaum muda juga kepada masyarakat nih Pak. Jadi sudah ada niat nih Pak ya, sudah ada niat untuk ke arah situ Pak. Iya. Karena banyak sekali Agnes Mo itu jadi ambasador narkoba saat itu Pak ya. Oh, jadi mau ikut Iya, harus mengikuti jejaknya beliau. Amin. Amin kayak gitu Pak ya. Oke Pak, jika ada yang menggunakan atau dicurigakan sebagai pengedar atau pemakai nih Pak, apakah masyarakat bisa memberikan masukan? Kira-kira ada tidak alamat email atau FG atau nomor pengaduan dari Satuan Narkoba ND? Iya, masyarakat memang kerjain narkoba itu kami tidak terlepas dari masyarakat. Apalagi informasi dari masyarakat itu sangat membantu sekali kerjaan kita. Dan rata-rata semua kasus narkoba itu kita berawalnya dari informasi dari masyarakat. Oke. Informasi dari masyarakat. Jadi rata-rata mungkin ada masyarakat yang sudah pegang nomor handphone kita, kasih informasi ke kita langsung. Itu pasti kita akan segera tangani. Oke, jadi masih berdasarkan nomor pribadi begitu Pak ya? Iya, masih nomor pribadi. Untuk nomor khusus untuk sampai sekarang sih di 21095. 21095 untuk nomor pengaduan ya. Iya. Jadi silakan masyarakat, ini kita sama-sama membantu tugas Polri. Ini bersama kita memberantas narkoba di Indonesia. Iya. Pak Erwin, sudah berapa kasus sejauh ini Pak Erwin? Apakah sudah melakukan press release nih Pak Erwin? Dan seperti apa kasusnya sampai saat ini? Ya, untuk kasus sih di 2020 ini sementara kita lagi sementara kerja. Untuk di 2019 itu di Desember ada satu kasus sabu-sabu dengan berat 0,574 gram. Dengan satu orang tersangka, dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende, beliau ditahan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Dendanya pasti ada. Dendanya ada. Oke, dendanya pasti ada. Ya. Harapan Pak Erwin sebagai KBO Satuan Narkoba Polres ND kepada masyarakat dan juga sekitarnya apa nih Pak Erwin? Ya, harapan saya memang yang paling penting jauhi narkoba. Kita sama-sama perangi narkoba, karena ini sudah dari Presiden juga, termasuk Kapolri, untuk memberantas narkoba ini sampai ke akar-akarnya. Itu saja. Oke, jadi ini kami dari Martoswan Manajemen ini kirim salam buat Pak Kasat Narkoba. Ya, semoga beliau bisa mengakomodir apa yang disampaikan langsung oleh Bapak pastinya secara kedinasan. Dan untuk itu buat semua kaula muda dan juga sahabat di atas meja, tetap pantengin channel YouTube milik Marto Sohan, dan juga inilah radio visual di atas meja. Dan tetap ya buat semua kaula muda, say no to drugs, karena narkoba itu membunuhmu. Narkoba itu tidak ada yang namanya penting, dia itu useless banget, nggak ada gunanya. Jadi sama-sama kita berantas narkoba, apalagi kamu anak muda yang produktif, anak muda yang masih punya banyak sekali pemikiran cerdas, jangan mau dimatikan dengan cara narkoba. Mungkin statement Bapak deh, final statementnya Bapak, closing statementnya Pak Erwin nih, kami sangat butuhkan Pak. Ini izin Kak. Oke Kak. Anak muda jangan menggunakan narkoba, say no to drugs.
Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan terima kasih spesial kepada Bapak KBO Satuan Narkoba Polres ND dari Mortal Sun Channel. Terima kasih Pak. Baik. Ini waktunya harus kami fleksibel sama Bapak karena waktunya masih panjang sekali untuk bisa memberantas isu narkoba di Kota ND. Saya Karisma Agung dan juga Pak Erwin Maku Sarjana Hukum. Selamat malam dan sampai jumpa.